Bu Surina mengamati bisnis properti dan juga real estate ya Bu di Indonesia yang sempat berada di situasi yang mungkin kurang cukup mengembirakan ya Bu ya. Tapi untuk di tahun 2025 ini, especially di semester pertama ini sebetulnya seperti apa sih Bu iklim bisnis properti dan juga real estate? Oke, mungkin bedanya kita developer kita dengan yang lain mungkin karena kita masih tertinggi secara recurring revenue ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang kan dibilang developer itu lebih ke property sales. Nah kebetulan sekali kami ini adalah developer mixed use, which is sebenarnya kita itu lebih ke hotel, mall dan juga property sales hanya small portion aja sekitar hanya 20%. Jadi kalau dibilang semester 1 mungkin kalau lebih ke impact ke recurring revenue-nya kita, which dalam artian ini adalah hotel dan mall, sebenarnya mungkin ada sedikit regulasi government yang sebenarnya ada beberapa hotel lain yang mungkin terimpact, tapi khususnya kebetulan kami lokasi hotel kami banyakkan di Bali, sebenarnya nggak terlalu terimpact. Jadi boleh dibilang semester 1 ini dengan apa yang sudah kita laporkan juga ke bursa, sebenarnya performance kami masih meningkat gitu ya. Boleh dibilang malah meningkat cukup tinggi karena kebetulan property sales kami baru mencatatkan revenue karena kami mulai handover salah satu proyek kami. Baik, tapi kalau bicara mengenai growth ya Bu ya, jika dibandingkan dengan tahun 2024, sebetulnya di tahun ini seperti apa sih Bu growth-nya? Kebetulan dengan performance Juni yang sudah kita rilis sebenarnya boleh dibilang naiknya lumayan banget, di mana saya naik 50-an%. Nah itu salah satunya karena pencatatan property sales itu berdasarkan setelah kita serah terima dan lunas. Nah kebetulan ini ada proyek yang saya sudah bangun 3 tahun yang lalu dan kita sudah mulai handover dari Desember sampai Juni ini. Jadi kebetulan kita catat angka itu cukup besar. Tapi untuk recurring memang saat ini pertumbuhannya baru masih double digit tapi masih 10% aja. Baik, lalu Bu di sepanjang tahun 2025 ini kan Bank Indonesia sudah memangkas suku bunganya sebanyak 3 kali. Nah ini dampaknya untuk industri atau iklim properti dan juga real estate di tanah air seperti apa Bu terkait dengan pemangkasan suku bunga ini? Oke, untuk suku bunga ini sangat mendukung terutama karena salah satu pembiayaan dari customer yang membeli property sales ini kan menggunakan salah satunya KPR atau KPA gitu ya. Jadi dengan suku bunga yang makin turun sebenarnya daya beli juga meningkat gitu ya, bagi orang yang pengen beli apartemen, beli rumah gitu. Di sisi dari recurring revenue kita dengan buying power, ekonomi makin baik, buying power makin tinggi, sebenarnya orang yang belanja ke retail kami juga pastinya naik. Dan juga sama di bisnis perhotelan. Baik, lalu Bu terkait dengan kebijakan-kebijakan atau regulasi ya Bu ya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebetulnya sejauh mana sih Bu impactnya terhadap pertumbuhan iklim properti dan juga real estate di tanah air sejauh ini? So far banyak sekali dukungan dari pemerintah, salah satu yang free PPN ya, dengan PPN free 100%, di mana kita lihat kebetulan juga proyek kami baru ada yang serah terima dan memang akhirnya dengan angka yang lumayan pas dengan regulasi itu sebenarnya memboost penjualan juga. Kami punya proyek terutama salah satu yang di Antasari itu impact-nya luar biasa dan juga didukung dengan perbankan yang makin meringankan lah dari sisi bunga, terus juga dari sisi DP, dan juga akhirnya customer bisa daya beli bisa naik, customer bisa beli gitu sih. Jadi menurut kita dengan adanya stimulasi pemerintah ini sangat support luar biasa buat industri properti yang mungkin waktu dari COVID sampai sekarang mau dibilang pulih mungkin belum 100% pulih gitu ya. Baik, kembali kita membahas terkait dengan suku bunga ya Bu ya. Kita lihat ada Bank Indonesia yang memang menegaskan berfokus untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi dengan berbagai kebijakan ya Bu ya. Nah, di mana kalau kita lihat ini strategi moneter ke depannya ini juga mungkin tentunya memberikan pengaruh ya Bu kepada industri properti dan juga real estate di tanah air. Nah, sejauh ini Ibu melihat begitu ya, bahwa seperti apa sih artinya ke depannya harapan dari penurunan suku bunga atau mungkin seperti apa dari Ibu sendiri melihat? Oke, mungkin suku bunga ini kalau untuk properti bisnis kan ada satu dari sisi customer ya, di mana kalau customer jadi mau membeli produk kami menjadi lebih murah bunganya. Di sisi lain dari sisi financing project gitu ya, karena kebetulan untuk developer atau properti bisnis ini kan kita pembiayaannya ada sekitar mungkin 50-70% itu ada dari bank gitu ya. Jadi dengan suku bunga yang turun atau makin membaik sebenarnya itu juga support untuk bisnis properti di
di mana akhirnya kita juga masih ada margin lah yang lebih baik gitu ya dibandingkan dengan bunga yang masih tinggi gitu ya. Jadinya antara bunga customer dan juga bunga project financing jadi cukup berimbang. Nah itu juga sebenarnya salah satu potensi untuk bisnis kami bertumbuh lebih baik lagi. Baik, lalu terkait dengan kebijakan fiskal ya Bu ya, diskon PPN ini. Nah bagaimana Ibu melihat, apakah ini, Ibu melihat ini adalah kebijakan yang harus terus dilanjutkan sebagai salah satu upaya untuk bisa terus mendukung industri properti dan juga real estate di tanah air, atau mungkin lebih membutuhkan dukungan dari sisi kebijakan moneternya? Mana menurut Ibu yang lebih utama? Sebenarnya impact yang lebih besar itu sebenarnya lebih ke free PPN ya. Cuman kan kita juga nggak bisa menganjurkan pemerintah free PPN selamanya gitu. Itu adalah income pemerintah gitu ya. Jadi untuk stimulus free PPN ini sangat berarti di mana untuk calon pembeli juga akhirnya saya saving 11% loh. Begitu free PPN ini hilang, itu sebenarnya dia sudah ada margin. Itu kan salah satu yang pemikiran investor gitu ya. Di mana saat inilah saya saatnya membeli properti yang memang saat ini lagi dapat stimulus benefit bagus sekali dari pemerintah, apalagi plus sama tadi bunga turun gitu. Baik, lalu selanjutnya Bu, terkait dengan penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia yang sudah 3 kali ini tentunya kan berdampak kepada eksternal dan juga internal dari bisnis perusahaan dan juga industri properti dan real estate secara umum ya Bu ya. Tapi kalau dari perusahaan Anda sendiri, bagaimana untuk bisa mengatur sumber pendanaan? Refinancing ini seperti apa Bu kalau di perusahaan Ibu? Kebetulan kita setiap proyek kita sebenarnya karena mixed use ada yang recurring dan jualan gitu ya. Jualan itu adalah property sales, jadi memang kita nggak fully pembiayaan itu full dari bank. Jadi ada yang sebagian dari jualan, ada sebagian dari bank. Tapi kalau memang ada yang retail bisnis yang memang kita bangun baru stand alone, biasanya kita financing dari bank. Kurang lebih 70% itu biasanya dari bank, 30% itu dari equity. Nah, so far dari sebelum exchange rate agak bergerak cukup tinggi, kebetulan kami sudah convert semua US dollar loan kami menjadi rupiah. Jadi waktu itu timingnya cukup pas sebelum fluktuasi, dan juga saat ini kebetulan kita dapat support dari bank-bank pada atas lah ya, yang memberikan sebenarnya bunga yang cukup rendah dengan fixed period yang cukup panjang. Jadi contohnya selama saya membangun dan juga ditambahin beberapa tahun lagi, itu saya dapat bunga fix yang cukup ringan lah menurut saya. Jadi itu yang menstimulus juga bagi proyek-proyek kami yang berjalan. Baik Bu, lalu terkait dengan upaya untuk bisa mendapatkan pricing yang lebih baik ya Bu ya, ini apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan Bu? So far gini ya, kebetulan Paradise Indonesia ini selama ini orang kenal hanya produk-produk kita gitu ya. Mungkin kayak Plaza Indonesianya, Sheratonnya gitu ya, Beachwalk-nya. Tapi kita mulai memperkenalkan diri kepada bank dan juga kepada customer semenjak kita mulai masuk ke segmen property sales. Karena kan orang perlu tahu, ini developernya siapa gitu ya. Nah, dengan kita sudah membawa e-badge kita dan beberapa proyek kita yang berjalan dan kita tidak pernah fail, apapun yang kita launch itu pasti kita bangun, itu yang paling utama buat bisnis developer ya. Jadi kepercayaan dari customer maupun dari bank itu akhirnya tumbuh gitu ya. Ternyata ibu yang punya Paradise ini adalah yang punya mall-mall ini yang cukup terkenal dan ikonik di setiap kotanya gitu ya. Jadi itu yang membuat kepercayaan dari bank terutama itu cukup bagus ke kami dan memberikan stimulus-stimulus itu seperti fixed rate dengan bunga yang lebih rendah, dengan amortisasi payment yang lebih terjangkau lah gitu.